Selamat siang teman-teman. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 kami mengunjungi sejumlah SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum Shell milik perusahaan Belanda yang didaftarkan di Inggris di kawasan Jakarta Barat. Yakni SPBU yang kami kunjungi adalah SPBU Shell Jalan Kiai Tapa, kemudian SPBU Shell Jalan Kembangan Raya, lalu SPBU Shell Jalan Arjuna Utara, dan terakhir adalah SPBU Shell Jalan Panjang yang kesemuanya adalah di wilayah Jakarta Barat. Kami sekaligus ingin menginformasikan bahwa perusahaan minyak Shell atau raksasa Shell jejaknya di Indonesia ternyata sudah lama, yakni sudah ada sejak tahun 1884 silam, dan saat ini kami sudah tiba di SPBU Shell Kiai Tapa, di mana SPBU Shell Kiai Tapa ini adalah salah satu SPBU Shell di kawasan Jakarta Barat yang arealnya cukup luas. Di sini juga tersedia tempat penggantian oli untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian seperti halnya juga sel-sel yang lain, di sini ada minimarket yang disebut Select, di mana Select ini selain menyediakan minuman dingin dan panas, juga ada beberapa makanan kecil, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjual berbagai jenis oli, mulai dari yang murah hingga yang mahal, untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, baik matic maupun diesel. Dan inilah suasana SPBU Shell di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Bisnis Shell Indonesia sendiri mengacu pada bahan bakar minyak atau BBM komersial, kemudian industri kelautan, lalu bitumen, pelumas untuk industri, serta otomotif dan transportasi. Dan dari berbagai referensi ataupun mengutip halaman Shell Indonesia, hingga akhir Desember 2021 Shell telah memiliki 167 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia atau naik 22% dibandingkan tahun 2020 lalu. Kami masih berada di SPBU Shell Kiai Tapa, di mana pelayanan di SPBU sebagai contoh di Kiai Tapa ini cukup ramah tamah. Biasanya setiap pengunjung yang hadir disapa oleh petugas SPBU Shell dengan ucapan salam baik selamat pagi, siang, sore maupun malam. Dan satu lagi, setiap pengendara roda 2 yang mengisi SPBU, biasanya bukan motor bebek, juga tidak diharapkan tetap berada di atas motor saat mengisi SPBU, karena hal ini berbahaya, di mana jika terjadi bahaya kebakaran, penanganannya cukup rumit dan membahayakan bagi pengendara itu sendiri. Di sisi lain, pengembangan jaringan SPBU Shell Indonesia dilakukan untuk meluas akses masyarakat terhadap bahan bakar, dan selain itu juga sebagai upaya perusahaan Shell Indonesia untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan komunitas di sekitar wilayah operasi Shell itu sendiri. Masih mengutip data dari halaman Shell Indonesia, dari total 13 SPBU Shell yang dibangun di tahun 2021, 7 SPBU diantaranya merupakan program kemitraan atau maksud kami program kemitraan dealer SPBU Shell, dan program ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan investor untuk memiliki dan mengelola bisnis SPBU Shell. Dan di SPBU Shell di Jalan Kiai Tapa ini, selain juga menyediakan pergantian oli, kemudian ada minimarket Select yang menyediakan berbagai jenis oli, masih ada juga toko beras yang salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung Shell yang memerlukan
beras. Sementara saat ini Shell di Filipina sudah memperluas sayapnya, juga selain menjual BBM di setiap SPBU di Filipina sudah ada gerai kopi baik Starbucks maupun juga nantinya akan ada McD. Kami masih di SPBU Shell Kiai Tapa, dan dari sini nanti kami akan menuju ke atau melintas di SPBU Shell di Jalan Kembangan Raya Kembangan di Jakarta Barat. Dan hingga akhir tahun 2021, jumlah SPBU Shell yang dimiliki mitra pengusaha melalui program kemitraan tadi sudah mencapai 23 SPBU. Dengan demikian, jika ditambah dengan tahun 2022 ini tentu lebih banyak lagi. Dan inilah salah satu gerai selek di jalan, maksud kami di SPBU Shell Jalan Kiai Tapa, yang menyediakan berbagai jenis oli, mulai saya yang rendah hingga yang tinggi, dan juga seperti kami sampaikan di awal tadi, untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Roda 4 sendiri mencakup kendaraan diesel maupun bensin, baik yang manual maupun juga matic. Shell sendiri merupakan perusahaan raksasa minyak yang boleh dibilang terbesar di dunia. Meski Shell merupakan perusahaan Belanda, namun susahnya didaftarkan di Inggris, dan tak banyak yang tahu jika perusahaan ini bermula dari Indonesia. Seperti kamu sebutkan di awal tadi, adalah sejak tahun 1884. Lalu bagaimana cerita Shell di Indonesia sejak tahun 1884? Ternyata tidak banyak yang tahu jika perusahaan ini bermula dari Indonesia saat masih dijajah Belanda, di mana Shell sudah berdiri di Hindia Belanda dan masih tetap eksis hingga sekarang, dan masih mengutip dari laman resminya Shell Indonesia. Awalnya perusahaan minyak dan gas bumi ini berbentuk terbentuk dari Ailco James J. Clark, yakni seorang Eropa asal Jawa Timur yang memutuskan pindah ke pantai timur Sumatera. Kami sekarang sudah menuju ke Shell di Jalan Kembangan Raya, sekilas untuk menunjukkan di mana posisi Shell di Jalan Kembangan Raya ini. Dan inilah SPBU Shell di Jalan Kembangan Raya, yang tidak jauh dari kantor wali kota maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan ini salah satu Shell yang wilayahnya cukup strategis juga di Jalan Kembangan Raya ini. Dan dari sini kami akan menuju ke Shell di Jalan Arjuna Utara, masih di Jakarta Barat. Masih mengenai jejak Shell di Indonesia, Ailco awalnya bekerja di perkebunan tembakau setelah pemerintah Hindia Belanda membuka investasi perkebunan partikelir di Sumatera tahun 1880, dan di masa itu pula Hindia Belanda tengah menerapkan tanam paksa. Dan Ailco setelah berkeliling Sumatera menemukan jejak cadangan minyak besar di Langkat, Sumatera Utara, dan setelah diteliti kandungan minyak itu mengandung 62% parafin. Dan inilah SPBU Shell Jalan Arjuna Utara, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dan dari sini nanti kami akan beralih ke SPBU Shell Jalan Panjang, Kebun Jeruk, masih di Jakarta Barat. Dan kembali ke jejak Shell di Indonesia, setelah berkeliling Sumatera, Ailco menemukan cadangan minyak besar, maka insting bisnis dia pun muncul. Usai menemukan minyak, ia memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia lantas meminta izin dari pengusaha lokal, yakni Sultan Langkat, untuk mengeksplorasi minyak
pada tahun 1884. Namun sumur yang dibor pertama kali oleh AELCO ini ternyata kering alias tidak banyak menghasilkan minyak, dan ia tidak menyerah. Ia kembali mencoba dengan mengubur sumur lain, yakni daerah Telaga Said dekat desa bernama Pangkalan Berandan, masih di Sumatera Utara. Dan kali ini AELCO berhasil dia menemukan minyak besar di sumur baru yang kemudian sebagai Telaga Tunggal 1, dan sumur ini pula berproduksi dalam jumlah komersial. Dan pada tahun 1890, setelah mendapatkan untung besar dari minyak, AELCO percaya diri mendirikan perusahaan bernama Royal Dutch Company yang dicatatkan di Den Haag. Dan ketika AELCO meninggal pada 27 Desember 1890, rekannya De Gelder yang bersama-sama ikut mengerjakan pengeboran minyak menemukan sumur baru lainnya di Pangkalan Berandan, dan pengeboran pun terus dilakukan. Kemudian ia membangun fasilitas pengiriman minyak di Pangkalan Susu agar bisa diekspor melalui laut. Dan pada tahun 1898, pemerintah Hindia Belanda telah menyelesaikan bangunan fasilitas penyimpanan dan dermaga yang menjadi pelabuhan pengiriman minyak pertama dari Pangkalan Susu. Sementara di Kalimantan pada tahun 1897, perusahaan lain Shell Transport dan Trading Company Ltd juga menemukan minyak di Kalimantan Timur, dan pada tahun yang sama mendirikan kilang kecil di Balikpapan yang mulai beroperasi tahun 1889. Dan kilang di Balikpapan inilah yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal Pertamina dan masih eksis hingga saat ini. Demikian teman, informasi sekilas mengenai jejak Shell di Indonesia sejak 1894. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.